Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai ilmuwan muslim bersejarah untuk memenuhi tugas PAI. Saya Nisya Delia Putri, nomor absen 27, akan menceritakan kisah tentang Abdul Qasim Az-Zarwi. Dan saya Nisya Nur Sobah, nomor absen 28. Saya akan mempresentasikan tentang Ibnu Al-Nafis. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis adalah salah satu ilmuwan muslim yang paling berpengaruh di sejarah kedokteran dunia. Ia juga dikenal sebagai bapak fisiologi sirkulasi karena keberanian dan kecerdasannya. Ia berani menolak teori medis kuno yang telah bertahan selama berabad-abad. Sebelumnya kita cari tahu dulu biodata dari Ibnu Al-Nafis ya. Yang pertama adalah nama lengkapnya. Nama lengkap dari Ibnu Al-Nafis adalah Ala al-Din Abu al-Hasan Ali ibni Abi Hasim al-Qurshi al-Damasyai. Dan beliau lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1213 Masehi. Beliau juga meninggalnya di Kairo, Mesir pada tanggal 17 Desember 1288. Julukan dari Ibnu Al-Nafis itu adalah The Second Avicenna, yang artinya Ibnu Sina yang kedua. Dan ada juga julukan yang paling populer adalah Bapak Fisiologi Sirkulasi. Selanjutnya adalah keahlian. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa Ibnu Al-Nafis adalah ilmuwan kedokteran, jadi keahliannya adalah sebagai dokter, terutama di bidang anatomi dan fisiologi. Keahlian yang lainnya ada hukum Islam, yaitu fikih yang bermadhab Syafi'i. Selanjutnya adalah keahlian. Sudah saya sampaikan tadi bahwa Ibnu Al-Nafis adalah seorang dokter, sehingga keahliannya adalah dokter, terutama di bidang anatomi dan fisiologi. Untuk keahlian lainnya ada hukum Islam, yaitu fikih yang bermadhab Syafi'i. Selanjutnya ada filsafat, hadis, dan sastra Arab. Selanjutnya, latar belakang pendidikan dan keluarganya. Pendidikan. Pertama, pendidikan. Ia menempuh pendidikan kedokterannya di Bimaristan Al-Nuri di Damaskus, di bawah bimbingan dokter yang terkenal yang bernama Muzhazib ad-Din Abdul Rahim bin Ali. Selanjutnya adalah kehidupan intelektual. Selain dokter, ia memiliki latar belakang pendidikan agama yang sangat kuat. Ia adalah seorang penghafal Al-Quran dan ahli hadis yang mendalami hukum Islam fikih yang bermadhab Syafi'i. Selanjutnya, karir. Pada tahun 1236 Masehi, ia pindah ke Kairo, Mesir. Di sana ia bekerja di rumah sakit Al-Nashiri dan kemudian menjadi kepala rumah sakit di Bimaristan Al-Mansuri serta dokter pribadi seorang sultan. Selanjutnya, karya-karya penting dari Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis memiliki dari 110 jilid karya ilmiah, namun yang paling monumental adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Syarh Tashrih Al-Qunun, yaitu kitab ini merupakan komentarnya terhadap karya monumental Ibnu Sina yang judulnya Al-Qunun fi Al-Tib. Dalam kitab inilah ia secara revolusioner membantah teori Galen mengenai adanya lubang di jantung dan menjelaskan sirkulasi paru-paru, sirkulasi darah kecil dengan sangat akurat. Yang kedua, ada Syamil fi Al-Tib, sebuah ensiklopedia medis raksasa yang direncanakan mencapai 300 volume yang merangkum segala aspek anatomi, fisiologi, farmakologi hingga prosedur operasi. Yang ketiga ada Al-Mujaz fi Al-Tib, yaitu kitab ringkasan pengobatan yang sangat populer dan sering digunakan sebagai buku pegangan oleh mahasiswa kedokteran pada zamannya. Yang terakhir ada Risalat Al-Adha, kitab yang khusus membahas tentang fisiologi. Berikut adalah presentasi dari saya mengenai Ibnu Al-Nafis. Sekian dan terima kasih. Ya baik, saya akan menceritakan kisah tentang Abdul Qasim Az-Zarwi. Syekh Abdul Qasim Az-Zarwi yang sering dikenal di barat dengan nama Al-Bukasis. Beliau bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan bapak bedah modern yang penemuannya masih kita rasakan manfaatnya di dunia kedokteran hingga saat ini. Kelahiran dan asal-usulnya
Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrui lahir pada tahun 936 Masehi di kota Az-Zahra, sebuah kota megah di dekat Cordoba, Andalusia atau sekarang di Spanyol. Beliau hidup pada masa keemasan Kekhalifahan Umayyah di Spanyol di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III dan Al-Hakam II. Nama Az-Zahrui sendiri diambil dari tempat kelahirannya Ma'diyatuz Zahra. Latar belakang keluarga dan pendidikannya. Az-Zahrui berasal dari keturunan Arab atau suku Ansor. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Cordoba yang kala itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia. Pendidikannya, ia menempuh pendidikan di Universitas Cordoba, mempelajari berbagai cabang ilmu mulai dari kedokteran farmasi hingga ilmu bedah. Karirnya, berkat kecerdasannya, ia diangkat menjadi dokter istana pada masa Khalifah Al-Hakam II. Meskipun menjadi dokter elit, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan sering mengobati masyarakat umum tanpa memungut biaya, menganggap profesinya sebagai bentuk pengabdian. Karya dan ajaran penting. Karya monumennya adalah sebuah ensiklopedia kedokteran berjudul Al-Tashif Lima Ajaza Lang Ala-Talif yang terdiri dari 30 jilid. Resolusi bedah. Jilid ke-30 dari Al-Tashif adalah bagian penting fenomenal yang khusus membahas tentang ilmu bedah. Buku ini merupakan buku pertama dalam sejarah yang menyertakan ilustrasi alat-alat bedah. Penemuan alat. Ia menciptakan lebih dari 200 alat bedah termasuk forceps atau tang persalinan, scalpel atau pisau bedah, dan jarum bedah. Catgut. Al-Zahrui adalah orang pertama yang menggunakan barang dari usus hewan atau catgut untuk menjahit luka dalam manusia yang lukanya bisa diserap oleh tubuh secara alami. Teknik medis. Ia memberikan penjelasan pertama mengenai penyakit genetik hemofilia yang mengembangkan teknik untuk menangani persalinan sungsang serta persalinan karang gigi. Ringkasan profilnya yaitu karya terbesarnya adalah Kitab Al-Tashif 30 juz. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrui. Lahir pada 936 Masehi dan wafat pada 1013 Masehi. Asalnya dari Az-Zahra, Andalusia, Spanyol. Keahlian utama ilmu bedah atau suggestion atau formasi kedokteran umum. Baik, terima kasih.